Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, saya sudah pakai Samsung Galaxy S20 FE yang versi Snapdragon dengan kondisi resmi. Dan ini pemakaiannya kurang lebih di 1 sampai mau menjelang 2 mingguan. Dalam kondisi ini saya menggunakannya sebagai HP utama ya. Jadi semua aktivitas saya lakukan di HP ini. Terutama untuk m-banking, terus cek saldo, NFC ya, atau pakai menggunakan e-tol, dan juga aplikasi Gojek, terus yang lain-lainnya, kayak mau desain, editing video, media sosial, Instagram, gaming, ya gamingnya cuma Mobile Legends sih, tapi saya gunakan di sini semua. Nah, catatan aja untuk pertama, supaya teman-teman bisa punya gambaran lebih mendalam lagi, saya menggunakan harian HP ini. Refresh rate-nya saya batasin di 60Hz aja. Kenapa? Ya, ini HP yang cukup berumur ya. Mau nggak mau, itu adalah fakta yang harus saya terima. Jadi ketika saya menggunakannya di refresh rate tinggi, itu satu hari saya harus 2 kali charging. Memang ngecasnya cepet ya, nggak yang kayak Google Pixel 6a saya yang ngecasnya lumayan lama. Nah, ketika saya gunakan di refresh rate 60Hz ini, penggunaan saya bisa nyampe malam, sampai sore. Ya, paling nggak dalam waktu 1 hari penggunaan seperti biasanya saya pakai, itu hanya 1 kali cas. Jadi itu catatan pertama yang harus saya sampaikan, karena ini penting banget. Meskipun ini versi Snapdragon yang katanya lebih hemat atau apa, tapi nggak menutup kemungkinan baterai dan part-part lainnya juga akan terus termakan oleh usia, dan juga penggunaan kayak update softwarenya, terus update aplikasi yang semakin lama semakin banyak UI yang dirubah ya dari developernya, tentu akan memakan daya atau membutuhkan daya lebih besar. Sebagai perkenalan awal, S20 FE ini diperkenalkan pada tahun 2020, yang mana waktu itu masuk ke Indonesia menggunakan chipset atau SoC dari Exynos Samsung. Dimana saya udah pernah pakai dua-duanya ya, Exynos pernah pakai, yang Snapdragon pernah pakai. Itu terasa jomplang banget dari segi performa untuk harian, terutama untuk kenyamanan saat bersosial media atau gaming ya. Di Snapdragon 865 ini terasa lebih smooth, terasa lebih adem, dan juga baterainya terdampak sedikit lebih irit. Ya itu kalau baterai sih lebih ke usia pemakaian juga ya. Kalau misalnya mungkin dalam sama-sama kondisi baru, saya bisa yakin bahwa yang seri Snapdragon ini jauh lebih efisien untuk penggunaan. Untuk yang bertanya, apakah memang ada Samsung S20 FE yang versi Snapdragon resmi? Ada ya, jadi ini keluarnya tuh nggak bareng yang, setahu saya keluarnya nggak bareng dengan yang Exynos. Di sini tahunnya 2021 sih tertulisnya. Di sini tertulis nih Samsung Electronic Indonesia, dibuat di Indonesia. Serinya tuh kalau yang Snapdragon, kalau saya tidak salah nanti dikoreksi, G780G. Ada huruf G-nya di sini. Kalau yang versi Exynos itu bukan huruf G, F atau apa gitu ya. Nanti bisa dicari. Ini garansi resmi ya ini. Jadi dari user awal ya, coba kita lihat harga beli awalnya berapa. 6.799.000 Samsung S20 FE ini Semarang ya. Jadi ini user pertama dari beli, dari baru ya, 2021 belinya. Saya beli berarti 2024, udah dipakai 22, 23, 2 tahun setengah. Dengan kondisi semuanya ori. Saya dapat, yang nggak dapat tuh headset ya. Oh, kabel Type-C-nya ada nih. Ini Type-C-nya nggak saya pakai, kata pemiliknya juga belum dipakai, karena dia punya charger Galaxy A5 berapa gitu. Dia juga punya HP Samsung lumayan banyak ya, untuk punya istrinya, jadi chargernya dipakai yang itu aja. S20 FE ini dibuat dengan bahan yang framenya ini termasuknya logam ya, atau aluminium, atau ya intinya dia bukan plastik, karena ada garis antenya di sini juga, di atas juga ada, di samping ada, dan ini keras solid banget. Cuman untuk backdoornya nih, backdoornya ini terbuat dari polikarbonat, dan ini jadi permasalahan klasik ya di seri S20 FE. Di komunitas juga udah banyak yang mengalaminya. Dia lemnya copot ya, jadi kalau udah pemakaian lama, entah mungkin karena pemakaiannya atau karena panas juga, dia
adhesifnya atau lem adhesifnya itu nanti kurang kokoh lagi. Gampang sih sebenarnya, yang jual banyak, tinggal kita ganti dengan adhesif yang baru, itu udah selesai, udah beres. Kalaupun misalnya teman-teman pengen bawa ke service centernya Samsung untuk dibenerin, sama aja di lem juga. Jadi bayarnya itu sekitar 150.000. Itu testimoni dari beberapa user ya. Nah kalau misalnya mau ngelem sendiri tuh pakai lem T7000 atau B7000, itu bisa harganya murah, cuma 7.000-an atau ada 15.000 dengan berbagai tool alat yang ada. Tutorialnya udah banyak banget, misalnya mau dikencengin lagi. Dan itu bukan masalah ya, jadi bukan berarti ini HP-nya rusak atau gimana, tapi memang penyakitnya seperti itu. Kalau misalnya ini udah agak buka sedikit, jangan berani buat nyeburin ke air, meskipun ini ada sertifikasi IP68. Itu kalau kondisinya masih sangat sehat ya, jadi perlu hati-hati juga. Ini ada nih sertifikasi IP68 1,5 meter untuk 30 menit ya, jadi ini kalau rapet bisa buat nyelam-nyelam. Untuk sektor layarnya, ini menurut saya layar yang cukup bagus ya. Kalau dibandingin dengan Pixel 6a, ini ya 11-12 sih sebenarnya. Tapi keunggulan di sini yang menang telaknya adalah refresh rate sampai 120 Hz. Ini benar-benar kerasa, sangat-sangat nyaman ketika diaktifkan ya. Jadi smooth banget. Di mata saya aja kerasa beda banget. Ini kerasa smooth, terus layarnya juga enak banget dilihat. Tapi untuk profil warnanya yang saya suka itu lebih ke yang alami. Kalau hidup tuh saya ngerasa sakit banget di mata, nggak tahu kenapa. Warnanya kayak merahnya kemerah-merahan banget, warna hijaunya juga aneh jadinya. Terus kalau mau lihat foto buat di editing, itu saya saranin pakai yang alami aja. Kalau yang warna hidup ini sangat-sangat kemungkinan untuk meleset gambar atau akurasi warnanya ketika ditransfer ke device lain. Untuk lain-lainnya kayak responsifnya, terus ini ya green line. Nah ini katanya sih, ini dari komunitas juga saya baca, ini seri paling aman di S20 series, S21, S22, S23. Ini S20 FE termasuk yang paling sedikit mengalami green line atau saber light ya, lightsaber. Jadi di seri S20 itu masih ada juga banyak, terus S20 entah ada yang ultra atau enggak ya, itu juga kena juga. Terus untuk shadow sih saya aman ya. Untuk di sini saya cek, di sini kan ada nih YouTube, kalau mau ngecek bisa nih Black Rush gitu ya. Karena saya udah pernah punya HP yang Black Rush itu Pixel 3 XL. Ketika nonton video ini rasanya aneh banget. Jadi warna hitam, transisi hitam ke bagian yang ada warnanya itu ada pixel-pixel pecah kayak gitu ya. Ini sejauh ini saya lihat aman-aman aja. Ini transisinya ya khas AMOLED ya, nggak sehalus IPS emang. Ini kelemahan sih menurut saya AMOLED. Tapi nggak ada teridentifikasi Black Rush. Gambarnya juga jernih, cuman ini untuk saat ini ya kelemahannya juga jadi pertimbangan nih buat teman-teman yang mau cari S20 FE. Kecerahan layarnya atau nitsnya ini kalau diprediksi sih sekitar 600 ya, nggak nyampe 700. Karena untuk HP-HP sekarang ini kan harganya di 3,5 jutaan ya. Kalau kalian cari HP-HP baru itu kecerahannya udah ada yang sampai 1200 kayak gitu ya. Lebih proper untuk digunakan di luar ruangan. Nah itu jadi pertimbangan nih kalau misalnya kalian butuh layar yang lebih terang, terus kegiatan outdoornya lebih banyak, saya kurang menyarankan untuk teman-teman membeli atau berburu S20 FE ini. Oke, di sektor performa ini bisa kita cek di device info HW ya. Dia menggunakan SoC-nya Snapdragon 865. Di sini ya seperti 865 lainnya ya. Saya udah beberapa kali pakai itu LG V60 bagus. Jarang ada isu kayak panas atau apa ya. Di beberapa HP lain juga saya cek di grup aman-aman aja untuk 865. Terus untuk sistemnya dia pakai One UI di 5.1 Android 13. Terus penyimpanannya ya udah UFS, RAM-nya LPDDR5 8GB dengan penyimpanan 128GB. Nah, dengan kombinasi seperti ini teman-teman mungkin bisa nebak untuk game kayak Mobile Legends enteng-enteng aja ya. Awalnya saya nganggap gitu ya teman-teman. Jadi waktu saya coba main game, di sini ada beberapa perasaan kurang nyaman sih. Yang pertama saya ngerasa ini lebih cepat panas, tapi nggak separah yang versi Exynos. Kalau versi Exynos
dari awal mulai masuk lobby seperti ini untuk game Mobile Legends, saya udah harus pasang cooler. Dan kalau nggak dipasang, HP-nya nge-freeze parah. Jadi sama sekali nggak bisa buat main. Nah, kalau ini masih oke, dia nanti hanya akan nge-frame di game ketiga atau game keempat. Menurut saya sih itu worth it aja, nggak masalah. Karena saya main Mobile Legends ini jarang banget sampai 3-4 kali ya, kecuali teman-teman yang kompetitif banget, emang benar-benar pengen main game berlama-lama ya, berarti ini menurut saya kurang cocok. Tapi kalau sekadar sesekali main, ini nggak masalah. Untuk pengaturannya yang bisa ter-unlock itu hampir semuanya ya, ultra, frame rate tingginya ultra, grafisnya ultra juga. Ini kalau saya paksain main kayak gini, ini bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Saat ini saya lagi pakai iPhone 11. Kalau main saya ngerasa lebih nyaman di iPhone 11. Kalau main game ya. Ini udah mulai hangat sih. Baru beberapa waktu aja udah rasa hangat. Tapi ya untuk playable-nya masih oke, masih nyaman-nyaman aja. Nah, dari segi kamera inilah yang menurut saya menjadi pertimbangan utama banget kalau memang alasan kalian beli HP itu buat bikin konten. Atau beli HP yang beli HP yang pengen lengkap nih lensa kameranya. Ada ultra wide, ada lensa utama yang bagus, dan ada lensa teleoptikal 3 kali zoom. Ini sangat bermanfaat dan berguna sekali. Dan hasil gambarnya bagaimana? Kalau dibandingin dengan Google Pixel, saya bisa katakan punya karakter yang berbeda, tapi bagus. Dan lebih ke siap diposting di sosial media. Kalau kalian memang sukanya point and shoot dan nggak suka ngedit-ngedit lagi ya, terutama di warna yang kalian suka yang gonjreng misalnya, warna-warna yang wah saya sukanya ini cerah nih, saturasinya ditinggiin, ini HP yang cocok banget buat kalian. Tes nih kamera utama, lensa utama di 4K 30 fps, bisa switch ke lensa ultra wide nya, bisa juga ke lensa tele 3 kali zoom optikal. Untuk stabilisasinya coba saya akan jalan perpindahan dari terang ke gelap. Ini pakai tangan aja pegangnya, dan menurut saya sih cukup stabil di 4K 30 fps, apalagi kalau ke lensa ultrawide. Tapi kalau lensa ultrawide ada noise ya kalau cahayanya kurang. Untuk zoomnya bisa sejauh ini, dan ini gambarnya masih jelas karena dia optikal. Kalau performa kamera sih menurut saya nggak terlalu beda jauh dengan yang versi Exynos ya, cuman ya dia nggak cepat panas aja. Ini kalau ke tempat terang kayak gini, gambarnya bagus kok. Coba autofokusnya, oke, detail banget ya, warnanya juga menarik. Tapi kalau bagi user Pixel, warna ini kayak terlalu gonjreng. Coba ini sedekat apa? Nah ini masih bisa nih, ini dekat banget ya. Kalau lensa telenya nggak tahu tele makro atau hanya tele biasa, dia juga bisa digunakan nih untuk mainin fokus. Untuk kamera depan ini bisa sampai di 4K 60, luar biasanya itu ya. Dia 32 megapiksel, dan ini di tempat gelap. Saya jalan pegang cuma satu tangan aja kayak gini ya. Mentok ini paling sekitar 1 meter lebih dikit ya, setelah 90 cm lah ya. Ini di tempat kurang cahaya kayak gini, 4K 60 ini kamera depan. Kalau cahayanya cukup, gambarnya menurut saya sih cukup baik ya. Untuk audionya teman-teman bisa nilai sendiri. Ini kalau cahayanya cukup kayak gini. Coba saya keluar. Oke, misalnya nge-backlight nih. Kalau backlight ya cukup oke lah. Nggak sebagus iPod sih, tapi gambarnya detail banget.
Untuk mode lainnya ini cukup lengkap dan sangat-sangat bermanfaat atau berguna. Ada Pro, Video Pro, terus ada sekali pengambilan, ada mode malam, makanan ya, ini lebih kalau yang suka food vlogger ya. Gerakan super lambat, gerakan lambat, hyperlapse, video portrait. Nah, video portrait ini saya belum coba. Apakah kayak iPhone atau enggak? Oh, ini harus ada wajah ya. Kalau nggak ada wajah dia tidak terdeteksi, jadi nggak mau. Oke, selanjutnya untuk One UI. One UI di sini adalah mentok di 5.1 menggunakan Android 13. Coba kita cek ya. Ini ya, 5.1, Android 13. Tapi untuk keamanannya masih dapat satu patch di bulan Juli ya. Kemarin baru banget dapat update saya. 1 Juli 2024 masih sangat up to date untuk versi keamanannya. Jadi cukup aman untuk digunakan berbagai kepentingan, keperluan office kayak gitu-gitu ya, untuk kalian yang nyimpen dokumen atau data atau menggunakan HP ini untuk banking. Selama kalian nggak klik link aneh-aneh, install aplikasi yang aneh-aneh, ini akan aman. Untuk user interface-nya menurut saya sih One UI ya cukup simpel aja, fiturnya juga lumayan terpakai. Ini ada Samsung DeX-nya juga, jadi ketika dihubungkan menggunakan HDMI atau menggunakan beberapa colokan ya ke komputer atau ke monitor gitu, ini bisa langsung jadi kayak dulu tuh di Lumia Continuum ya, jadi ini jadi mode desktop. Saya coba sih agak nge-lag dikit ya, karena mungkin chipsetnya versi lama. Kalau yang seri sekarang mungkin S23 Ultra, S24 Ultra atau S24 series, kalau Samsung DeX-nya dicolokin ke monitor akan lebih bermanfaat karena lebih ngebut tentunya. Kalau ini saya kemarin coba ya agak nge-lag dikit lah. Terus untuk fitur-fiturnya di sini kontrol panelnya ya seperti biasa One UI ya, nggak ada hal-hal yang istimewa lainnya. Center, Dolby Atmos, ini ada mendukung Dolby Atmos, tapi untuk kualitas speakernya saya bisa katakan ini lebih jelek dari Pixel 6a. Nggak enak banget suaranya, gimana ya, nggak ngebas, terus dia lebih ke mid ya, jadi menonjolkan vokal. Terus treble-nya atau high-nya juga nggak terlalu ditonjolkan, jadi bingung mau larinya kemana ini. Limited to 2 audio channels. Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you, far away. Di sini Samsung menyediakan fitur panel edge ya. Jadi kalau misalnya saya aktifin, nanti di samping sini ada kayak quick access gitu ya, buat mengakses beberapa aplikasi yang sering kita pakai. Tapi saya nonaktifin karena saya belum terbiasa ya pakai panel edge ini. Kenapa? Beberapa kali ini mengganggu, malah nggak sengaja kesentuh kayak gini. Jadi yaudah saya nonaktifin aja lah, daripada ganggu malah kurang maksimal kerjaannya. Always on display-nya tentunya ya ada. Samsung masa nggak ada AOD-nya. Ini ya AOD-nya. Nggak saya aktifin full ya, dia hanya aktif ketika saya angkat, saya sentuh, atau ketika ada notifikasi. Kalaupun nyala terus-terusan buat apa? Kalau masukin tas kan ya udah, kita nggak lihat layar HP. Tapi intinya ini bisa kalau mau dinyalain terus, cuman ya memakan daya baterai. Oke, sebelum saya tutup videonya, saya mau rangkum beberapa kelebihan dan kekurangan dari HP ini yang bisa jadi pertimbangan besar ya buat teman-teman yang sedang mencari atau berburu S20 FE. Yang pertama kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama menurut saya adalah layarnya oke. Layarnya ini bagus, responsif, dan ya nyaman aja ketika dipakai. Meskipun ya ketika nanti pakai 120 Hz akan kompensasi ke baterai yang lebih boros. Tapi ini oke, looknya enak. Terus warnanya juga kalau pakai yang mode alam ini sangat-sangat nyaman sekali. Kalau misalnya buat kalian yang suka ngedit foto ya, jangan sampai pakai yang warna saturasi ya, tersaturasi itu nggak jelas banget warnanya. Mending pakai ini, udah nyaman. Jadi akurasi gambarnya lebih oke.
Terus kameranya, kelebihan yang kedua adalah kameranya. Ini kameranya depan belakang semuanya bisa 4K 60 fps ya. Depan ini bisa 4K 60 fps. Terus belakang itu nggak ada lensa gimmick, ultrawide-nya kepakai, lensa utamanya bagus, lensa 3 kali optical zoom-nya juga sangat bermanfaat atau berguna buat kita ngambil angle-angle yang mungkin nggak bisa diambil oleh kamera utama dan kamera atau lensa ultrawide-nya. Ini juga bisa ada perpindahan lensanya. Punya fitur kamera ini menurut saya cukup lengkap, terlengkap, mirip-mirip dengan LG V50 atau LG V60 ya. LG V50 itu powerful di perekaman videonya. Ini foto dan videonya cukup merata. Saya nggak bisa bilang lebih bagus dari iPhone, tapi ini bagus dibandingkan dengan Android misalnya dengan harga yang sama ya. Misalnya kalian beli Infinix atau Redmi di harga segitu, saya bisa jamin ayo adu-aduan hasil gambar, hasil foto, hasil video dengan S20 FE ini jauh lebih unggul. Terutama di bitrate gambar, terus dari segi autofocusnya, warnanya juga, dan juga dynamic range-nya itu benar-benar ini ya kelas flagship lah. Kelebihan berikutnya atau yang keempat adalah update software-nya masih didukung meskipun secara OS dia mentok di One UI 5.1 dengan Android 13, tapi untuk sistem keamanan dia masih disupport. Ini menjadi hal yang positif ya, terutama untuk kalian yang punya data-data atau dokumen penting. Dan kelebihan yang kelima, HP ini termasuk yang all-rounder. Bisa buat main game oke, yang penting kalian ya sadar diri aja ya, mainnya jangan terlalu keras-keras banget. Kalau misalnya mau bener-bener main gamenya nyaman ya beli cooler. Cooler itu kan harganya cuma ya 150.000 udah dapat yang bagus, ada peltiernya. Terus kalau misalnya buat kerja juga ngebut ya satset ini Snapdragon 865-nya. Kalau misalnya buat harian biasa, ini HP nggak ada panas-panas sama sekali. Kecuali kalian rekam video lama-lama ya. Tapi sejauh ini saya belum ada dapat notif isu for close atau panas, nggak kayak Google Pixel 6a ya. 6a itu kan kalau rekam 4K di 30 fps di cuaca terik, dia pasti akan dapat notif tuh. Stabilisasinya juga bagus, untuk bitrate-nya sih masih di bawahnya iPhone. Kekurangan pertama yang menurut saya jadi nilai mungkin bisa jadi kekurangan, bisa juga ya udahlah kita terima aja ya. Itu backdoor-nya yang kurang bagus menurut saya karena dia bisa lepas setelah penggunaan sekian tahun ya. Tapi itu wajar karena dia hanya lem biasa ya. Dia bisa lem sendiri dengan lem harga yang murah. Lalu kekurangan berikutnya atau yang kedua yaitu harganya masih aneh banget menurut saya. Ini unit yang Snapdragon saya dapat di sekitar 3,4 atau 3,5. Itu full set ori semua, dapat nota, aksesorisnya juga ori juga ya, jadi aman. Untuk backdoornya masih bawaannya asli, ini tercetak IMEI-nya di sini ya. Jadi kalau kalian beli, pastikan IMEI-nya tercetak di sini sesuai dengan dusbox, sesuai dengan yang ada di dalam ponselnya, dicek dulu sehingga memastikan bahwa itu backdoor bawaannya. Soalnya kalau misal kalian pakai backdoor yang udah gantian, nanti akan beda rasanya. Build kualitasnya tuh beda, meskipun sama-sama polikarbonat ya, cetakan pabrik sama cetakan OEM itu pasti akan beda. Kekurangan berikutnya adalah di ketahanan baterai. Kalau kalian beli unit ini sekarang, tentu baterainya nggak akan sepowerful ketika saat pertama kali HP ini di launching ya. Mentok ini SOT yang saya dapat 4,5 jam aja. Kalau mau 5 jam itu bener-bener sampai mau habis 3% atau 5%, itu dapat 5 jam. Tapi kalau untuk harian itu udah cukup, bisa sampai seharian sampai jam 4 sore atau jam 5, baru kita ngecas lagi, kayak gitu. Dan ngecasnya ini lumayan cepat ya, jadi yaitu kekurangan bisa saya sampaikan karena ini HP second, jadi wajar. Kekurangan berikutnya atau yang keempat yaitu di kecerahan layar. Ini sangat tidak cocok buat teman-teman yang sering kegiatan outdoor atau beli HP tapi sering kerja di bagian luar ruangan. Itu kurang nyaman dipakai karena nitsnya cukup rendah ya untuk ukuran tahun sekarang. Apalagi kalau kalian udah pernah punya HP yang nitsnya tuh di atas 900 ya. Ini kerasa gelap gitu. Tapi ya kalau digunakan di dalam ruangan atau nggak di tengah matahari terik itu normal-normal aja. It's okay. Layarnya bagus. Cuman kecerahannya aja yang kurang. Kekurangan yang kelima atau yang terakhir menurut saya karena saya pernah pakai Google Pixel dengan haptic feedback yang sangat enak. Ini aduh haptic feedbacknya aneh banget. Ya memang sih kalau misalnya dibandingkan dengan Redmi Note 10 atau seri Redmi ya, ini masih lebih baik. Tapi kalau kalian udah pernah pakai Google Pixel, pernah pakai iPhone atau pakai HP flagship lain yang getarnya lebih hapticnya lebih bagus, pakai ini rasa aneh banget.
Dari saya sih itu aja ya untuk selama ini penggunaan saya, it's okay, nggak ada masalah. Walaupun saya sebut kelebihan dan kekurangan, tapi itu bukan hal yang menjadi masalah berarti di penggunaan saya harian. Saya masih bisa main game, saya masih bisa bikin konten dengan baik di HP ini. Terus misalnya saya gunakan untuk kegiatan kerjaan, bener-bener kerjaan, ini juga sangat-sangat mendukung, sangat support. Tidak ada masalah. Sejauh ini sih, kalau rating ya, 1-10 ya, saya bisa nilai ini 8 ya. 8 saya rekomendasikan, tetapi 2 poin sisanya saya wanti-wanti buat teman-teman. Kalau yang suka main game banget, saya tidak menyarankan HP ini. Dan 1 poinnya lagi, kalau kalian yang nyari baterainya masih awet, ya seleksi banget, harus diseleksi dari awal. Sisa baterai health-nya berapa? Di sini bisa dicek ya. Saya tambah 1 lagi ini. Nah, ini bisa dicek. Di sini kapasitasnya masih 4370 dari 4500. Ya, ini walaupun kayaknya terkikis cuma berapa persen aja ya, tapi kerasa banget udah nggak seperti HP-HP yang sekarang ada. Bahkan kalau HP-HP sekarang itu SOT bisa 7 jam, 8 jam. Pasti kalau pakai ini kerasa boros banget. Ini bahkan lebih boros daripada Pixel 6a yang saya punya. Pixel 6a saya tuh hemat banget baterainya. Seharian bisa sampai jam 9 malam kalau saya nggak main game. Itu aja teman-teman, semoga informasi ini bisa teman-teman gunakan sebagai bahan evaluasi atau bahan untuk mencari informasi kembali tentang S20 FE. Banyak unit yang masih bagus di pasaran, kalian seleksi aja. Misalnya kalian berada di satu kota yang sama dengan penjual, saya sarankan untuk COD saja. Jadi lebih amannya seperti itu ya. Kalaupun beli online, cari penjual yang ngasih garansi tukar unit atau garansi uang kembali paling nggak 1 minggu, supaya kalian bisa ngerasain bagaimana experience-nya selama penggunaan 1 minggu itu, apakah ada kendala atau enggak. Itu aja teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.